Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 yang saya beri tema prinsip mengatasi kekhawatiran. Dan pada kesempatan ini saya akan mengemukakan prinsip kedua, yaitu untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus fokus pada pemeliharaan Allah Bapa kita. Mari perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 26, kemudian ayat 28-30, demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh pemeliharaan Allah untuk mendorong kita agar kita tidak khawatir, tetapi sebaliknya kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit. Bagaimana Tuhan memelihara mereka sehingga mereka dapat makan. Kemudian dia berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh. Pakaian mereka lebih baik daripada pakaian Salomo. Kita dapat melihat hal-hal ini dengan mata telanjang saat kita memperhatikan warna dan desain yang sangat kaya dari bunga bakung. Namun demikian, jika seseorang melihat melalui mikroskop, maka kompleksitas warna dan tekstur yang kaya dari bunga bakung akan lebih jelas. Tuhan juga memelihara rumput meskipun umurnya pendek. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa rumput dibuang ke dalam api, Ia mungkin mengacu pada bagaimana orang dahulu akan mengambil rumput dan bunga di dekatnya dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk memasak. Menariknya adalah bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana Tuhan memberi makan burung dan memberi pakaian pada bunga dan rumput, namun kita tahu ini terjadi melalui proses alami. Hal ini mencerminkan mengenai pengajaran tentang pemeliharaan Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan tidak seperti pembuat jam yang menciptakan jam tangan dengan mekanisme di dalamnya dan membiarkannya berjalan sendiri, terlepas dari campur tangan pembuatnya. Tuhan terlibat secara rumit dalam setiap aspek ciptaannya. Alkitab mengatakan bahwa Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Semuanya bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan memberi manusia hidup, nafas, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Bahkan nafas kita setiap saat tidak dapat terjadi terlepas dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, meskipun burung mengumpulkan makanan mereka, Tuhan terlibat dalam proses pencarian makanan itu. Tuhan terlibat dalam proses rumit, bagaimana bunga bakung bermekaran dan rerumputan mendapatkan warnanya. Tidak ada yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan di dunia ini. Itu semua terjadi sedemikian rupa sehingga seseorang dapat berkata, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan burung-burung untuk mencari makan sendiri mengingatkan kita bahwa kita masih bertanggung jawab untuk bekerja guna menafkahi diri kita sendiri dan orang lain. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang tidak bekerja
orang yang malas tidak boleh makan. Perintah Tuhan Yesus untuk tidak khawatir seharusnya tidak menciptakan kemalasan atau kepuasan diri dalam diri kita. Kita harus bekerja dan bekerja keras seperti untuk Tuhan. Namun ajaran Kristus harus menciptakan kepercayaan karena kita memahami pemeliharaan kedaulatan Allah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini adalah alasan mengapa kita sering bergumul dengan rasa takut. Kita pikir Tuhan telah meninggalkan kita dan kita harus bertahan hidup sendiri. Kita mungkin tidak sering berpikir demikian, tetapi pikiran dan tindakan kita menyiratkan hal itu. Kalau kita hidup dan bertindak dalam rasa takut dan kekhawatiran. Jika kita ingin mengatasi kekhawatiran, kita harus fokus pada pemeliharaan Tuhan yang heran bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita fokus pada pemeliharaan Allah, Bapa kita di sorga, maka kekhawatiran itu akan pergi meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.